Jika sejarah adalah guru terbaik, maka kepemimpinan Megawati memberikan pelajaran penting. Kekuasaan tanpa legitimasi rakyat hanya akan membawa penderitaan. Bagaimana mungkin seseorang yang menduduki kursi presiden tanpa dipilih oleh rakyat bisa disebut pemimpin sejati? Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya wakil presiden Indonesia yang dengan terang-terangan menggulingkan presiden yang sah, Gus Dur, melalui kudeta sipil yang tidak hanya mengkhianati rakyat, tetapi juga mencoreng prinsip dasar demokrasi yang seharusnya dihormati oleh setiap pemimpin. Pada tahun 2001, Indonesia menyaksikan sebuah pengkhianatan yang mengerikan, di mana Gus Dur, yang meskipun banyak diserang secara politik, masih memiliki dukungan rakyat yang kuat, digulingkan oleh keputusan sidang istimewa MPR yang lebih mirip pertunjukan politik daripada sebuah proses hukum yang adil. Gus Dur digulingkan dengan alasan yang dibuat-buat. Oleh siapa? Megawati, wakil presiden yang seharusnya menjadi sekutu, justru menjadi bagian dari permainan politik yang tidak hanya melawan pemimpin sah, tetapi juga mengkhianati suara rakyat. Rakyat sudah jelas menginginkan Gus Dur memimpin, namun apa yang terjadi? Dengan sekali tepukan tangan, kekuasaan dipindahkan, dan Megawati tanpa mandat rakyat dilantik menjadi presiden. Apakah ini demokrasi, ataukah kita hanya melihat sebuah oligarki politik yang menjual kekuasaan dan legitimasi demi kepentingan pribadi dan kelompok? Apa yang kita saksikan adalah sebuah ironi besar. Perjuangan reformasi yang berdarah-darah melahirkan pemimpin yang lebih memikirkan kekuasaan daripada rakyatnya. Megawati Soekarno Putri adalah salah satu tokoh sentral dalam sandiwara ini. Anak proklamator yang pernah dielu-elukan sebagai simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Namun, simbol ini berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda saat ia naik ke puncak kekuasaan. Bukan sebagai presiden yang dipilih rakyat, melainkan sebagai presiden hasil manuver politik, bahkan dengan menggulingkan Gus Dur, sosok yang sejatinya dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi. Mari kita kembali ke tahun 1999, ketika Gus Dur naik sebagai presiden. Megawati yang sebelumnya dijagokan menjadi presiden hanya mampu meraih kursi wakil presiden. Tidak semua orang puas, dan Megawati dengan pendukung fanatiknya mulai merancang jalan untuk menggulingkan Gus Dur. Inilah awal dari apa yang disebut kudeta sipil, sebuah istilah yang menyakitkan tetapi tidak bisa dielakkan. Lalu apa alasan kudeta itu? Apakah ada pelanggaran besar yang dilakukan Gus Dur? Apakah dia mengkhianati rakyat? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Yang ada hanyalah alasan-alasan klise. Ketidakstabilan politik, krisis kepercayaan, dan berbagai retorika lain yang dirancang untuk menyembunyikan ambisi kekuasaan. Sebuah sandiwara murahan, dengan rakyat sebagai penonton yang tak berdaya. Disinilah letak ironi terbesar. Gus Dur adalah sosok yang dengan jelas memperjuangkan pluralisme dan keadilan sosial. Namun, pemimpin seperti ini justru digulingkan oleh mereka yang katanya memperjuangkan demokrasi. Di mana letak keadilan itu? Kudeta ini bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga awal dari kebijakan-kebijakan yang merugikan bangsa secara besar-besaran. Kepemimpinan Megawati membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Babak yang penuh dengan skandal, kebijakan kontroversial, dan kerugian besar yang harus ditanggung oleh rakyat hingga hari ini. Apakah Megawati layak disebut sebagai penerus cita-cita Bung Karno? Atau justru ia adalah pengkhianat dari semangat proklamasi? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur oleh sejarah. Namun satu hal yang pasti, masa pemerintahannya meninggalkan luka mendalam bagi bangsa ini, luka yang akan terus diingat oleh generasi mendatang. Sebut saja ini kudeta dengan wajah santun. Tidak ada tank di jalanan, tidak ada barikade tentara yang mengepung istana, dan tidak ada senjata yang ditembakkan. Namun, jangan salah, kudeta tetaplah kudeta. Jika yang digulingkan adalah pemimpin sah pilihan rakyat, maka nama apa lagi yang pantas disematkan selain pengkhianatan? Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sedang berada di ujung tanduk. Tuduhan demi tuduhan dilayangkan kepadanya. Mulai dari kasus Bulogate hingga Brunei Gate,
dua skandal yang terus diulang-ulang tanpa bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkannya secara hukum. Apa yang tidak bisa dijatuhkan lewat hukum, rupanya bisa dikelola lewat permainan politik. Megawati, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, berdiri di persimpangan sejarah. Ia bisa memilih untuk berdiri mendukung Gus Dur, melindungi kestabilan pemerintahan, dan memperjuangkan reformasi yang tengah berjalan. Tapi tidak, ia memilih jalan lain, membiarkan dirinya menjadi bagian dari konspirasi yang akhirnya mengakhiri kepemimpinan Gus Dur. Sidang Istimewa MPR 2001 adalah puncak dari drama ini. Dengan alasan menyelamatkan negara, MPR memutuskan mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden. Ironisnya, Gus Dur tidak pernah diberi kesempatan membela diri. Sidang itu berlangsung seperti pengadilan sandiwara, di mana putusan sudah dibuat bahkan sebelum persidangan dimulai. Megawati yang kemudian dilantik sebagai presiden, berdiri di podium dengan senyum penuh kemenangan. Ia mengucapkan pidato kenegaraan pertamanya, berbicara tentang demokrasi dan stabilitas, seolah-olah ia lupa bahwa cara ia mendapatkan kekuasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pertanyaan itu penting, karena meskipun Sidang Istimewa MPR adalah lembaga tertinggi negara saat itu, keputusan mereka bukanlah cerminan kehendak rakyat. Rakyat pada kenyataannya masih mendukung Gus Dur. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai daerah, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama, NU, organisasi yang setia mendukung Gus Dur. Tapi suara rakyat kalah oleh suara elit. Suara mereka tenggelam oleh permainan kekuasaan di Jakarta. Mari kita bicara soal ambisi. Megawati sudah lama merasa dirinya layak menjadi presiden, terutama setelah PDI Perjuangan menang telak pada pemilu 1999. Tapi politik tidak sesederhana itu. Kemenangan partai tidak otomatis berarti kemenangan pribadi. Dan ketika ia hanya berhasil mendapatkan kursi wakil presiden, rasa frustrasi itu tampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ketika kesempatan untuk menggulingkan Gus Dur muncul, Megawati tidak menolaknya. Ada yang mengatakan, ini bukan kesalahan Megawati sepenuhnya. Ia hanya menjadi alat dari para elit politik yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Tapi apakah itu alasan yang cukup? Bukankah pemimpin sejati harus memiliki keberanian untuk berkata tidak? Kudeta sipil ini menjadi presiden buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bisa direbut bukan melalui kehendak rakyat, tetapi melalui manuver politik di balik layar. Dan lebih buruk lagi, kudeta ini membuka jalan bagi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kepemimpinan Megawati dimulai dari pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dan seperti yang akan kita lihat di bagian berikutnya, ia terus berlanjut dengan keputusan-keputusan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Ketika Megawati Soekarno Putri resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, harapan rakyat yang sempat melambung dengan reformasi langsung runtuh. Alih-alih memperbaiki keadaan, pemerintahannya dihiasi oleh berbagai kebijakan kontroversial yang tak hanya merugikan bangsa secara ekonomi, tetapi juga mencederai kedaulatan negara. Kepemimpinan Megawati bukanlah babak reformasi, melainkan babak jual murah bangsa. Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, ia memiliki kesempatan untuk mencetak sejarah positif. Namun apa yang terjadi? Ia justru meninggalkan jejak hitam yang terus membayangi bangsa hingga hari ini. Tahun 2002, Megawati membuat keputusan mengejutkan. Menjual 41,94% saham PT Indosat, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, kepada Temasek Holdings, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura. Alasan yang digunakan sederhana. Pemerintah butuh dana untuk menutup defisit anggaran. Apakah menjual aset negara solusi terbaik? Bukankah ini justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi? Indosat saat itu bukanlah perusahaan yang merugi. Sebaliknya, ia adalah aset yang menghasilkan keuntungan besar. Dengan menjualnya, Indonesia kehilangan kontrol atas sektor strategis telekomunikasi. Lebih ironis lagi, Indosat saat itu memiliki jaringan satelit Palapa yang sangat penting untuk kepentingan komunikasi nasional, termasuk untuk pertahanan. Satelit Palapa adalah simbol kedaulatan teknologi Indonesia.
Tapi simbol itu, bersama kepentingan nasional lainnya, dijual begitu saja dengan alasan pragmatisme ekonomi. Kini, kita merasakan dampaknya. Sektor telekomunikasi yang seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional, justru lebih banyak dinikmati oleh pihak asing. Apakah keputusan ini masih bisa dibenarkan? Di bawah pemerintahan Megawati, Indonesia juga kehilangan Sipadan dan Ligitan, dua pulau kecil di wilayah Kalimantan, yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak mentah. Pengadilan internasional memutuskan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Alasan utamanya, pemerintah Indonesia dianggap tidak memiliki pengelolaan yang cukup aktif atas pulau-pulau tersebut. Apakah Megawati memperjuangkannya? Jawabannya adalah tidak. Pemerintahannya dianggap pasif dan kurang sigap menghadapi gugatan Malaysia di pengadilan internasional. Sebagian pihak bahkan menilai bahwa kehilangan ini adalah bukti lemahnya kepemimpinan dan diplomasi Megawati. Lalu ada Pulau Nipah di perbatasan Singapura. Pulau kecil yang penting untuk pertahanan dan penentuan batas wilayah. Di masa Megawati, statusnya menjadi abu-abu, memberikan peluang besar bagi negara lain untuk mengeksploitasi kelemahan kita. Hilangnya pulau-pulau ini bukan hanya soal kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan martabat bangsa. Jika presiden tak mampu menjaga kedaulatan teritori, apalagi yang bisa kita harapkan? Gas blok tangguh di Papua Barat adalah salah satu sumber daya alam terbesar Indonesia. Tapi apa yang dilakukan Megawati? Ia menjual gas ini ke Cina dengan harga yang sangat murah, hanya sekitar $3 Amerika per MMBTU, jauh di bawah harga pasar internasional saat itu. Keputusan ini membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan hingga 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Bukan angka kecil, terutama jika melihat bahwa negara sedang membutuhkan pendapatan untuk membangun infrastruktur dan membayar utang. Kemana perginya rasa tanggung jawab seorang pemimpin? Apakah pemerintah begitu mudahnya menyerahkan kekayaan alam kepada pihak asing hanya demi mendapatkan uang cepat? Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, adalah salah satu noda terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dan Megawati terlibat langsung di dalamnya. Di masa pemerintahannya, Megawati dan kabinetnya mengeluarkan surat keterangan lunas (SKL) bagi para konglomerat yang terjerat utang BLBI, termasuk Samsul Nur Salim. Apa arti SKL ini? Artinya utang yang seharusnya dibayar oleh para konglomerat dibebaskan begitu saja. Mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara dibiarkan lolos tanpa hukuman. Sementara itu, rakyat kecil terus menanggung beban ekonomi akibat krisis 1998. Samsul Nur Salim, salah satu penerima SKL, adalah konglomerat yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Ironis, bukan? Di satu sisi, pemerintah berkata bahwa mereka tidak punya uang untuk membangun negara, tetapi di sisi lain, mereka justru membebaskan utang para konglomerat kaya. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya soal salah langkah, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap rakyat. Apakah Megawati benar-benar peduli pada kepentingan bangsa? Atau apakah ia hanya peduli pada stabilitas kekuasaannya sendiri? Setiap keputusan yang diambilnya menunjukkan pola yang sama, mengorbankan kepentingan nasional demi solusi jangka pendek. Tetapi solusi bagi siapa? Bukan bagi rakyat kecil, melainkan bagi segelintir elite yang terus menikmati privilege di tengah penderitaan bangsa. Kita sering diberi narasi bahwa Megawati membawa stabilitas. Tapi stabilitas apa yang dimaksud? Stabilitas bagi rakyat atau stabilitas bagi kekuasaan? Kepemimpinan tanpa legitimasi seperti ini tentu mengundang pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang presiden yang naik tahta lewat kudeta sipil bisa benar-benar berpihak kepada rakyat? Jika Gus Dur adalah seorang pemimpin dengan visi yang berani, Megawati sebaliknya, seorang presiden yang lebih sering bersikap pasif. Dalam banyak kesempatan, ia terlihat lebih seperti simbol kekuasaan ketimbang pemimpin yang aktif mengambil keputusan. Saat menghadapi berbagai persoalan besar, termasuk kerugian besar akibat kebijakan ekonomi dan kontroversi internasional, Megawati sering dianggap lamban merespons. Para pengkritik bahkan menyebutnya lebih banyak diam daripada bekerja. Ironis, mengingat ia memimpin sebuah negara yang sedang berjuang keluar dari keterpurukan krisis. Banyak yang mengatakan,
Indonesia tidak memiliki presiden, hanya memiliki simbol.